Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang memberikan informasi tentang dunia kesehatan. Kali ini saya tidak sendirian lagi. Saya bersama teman dari negeri seberang. Iya, ini dia. Saya Arga Senta. Senta. Kalau Anda belum tahu, nanti saya tulis channelnya di sini. Boleh ya? Boleh, terima kasih. Arga Senta. Kita akan bahas ini masalah minuman yang mungkin sehat dan mungkin juga kurang sehat. Apa itu? Minuman apa itu? Cara Ini dia. ini minuman dari negeri ginseng, bukan? Oh gitu ya. Canda, Mas. Coba perjelaskan dulu. Biasanya kan Korea itu terkenal banget dengan orang-orangnya yang pemabuk, Mas. Oh gitu. Jadi mereka itu sering minum yang disebut dengan soju. Soju. Ya, seperti ini. Bisa diambil aja ya. Bisa diambil. Kita dekatkan. Ini sudah tersedia cantik. Soju. Apa itu soju ini? Kalau di Korea itu kayak semacam apa ya? Minuman apa kayak apa ya istilahnya? Kayak wine tapi bukan dari beras sih. Oh gitu. Dari beras. Ini ada campuran soda atau gimana? Alkohol. Alkohol. Iya. Berapa persen itu alkohol? Kurang tahu kalau soju berapa persen ya? Ada tingkatannya sih tapi. Oh gitu. Iya. Selain apa? Beras, alkohol apa lagi itu? Atau beras Kalau yang rasa-rasanya banyak, Mas. oh gitu. Sekarang kan sudah modern banget, udah dimodifikasi. Tapi awalnya dari ya itu beras itu. Seperti apa ya rasanya? Ya arak Korea. Kayak Nggak tahu, Korea. belum pernah nyoba ya? Oh gitu. Oke, soju ya. Kalau tadi memang terbuat dari beras, itu maksudnya alkoholnya dari beras yang difermentasi atau gimana? Iya, difermentasi. Kemudian diambil fermentasinya. Ya, sari-sarinya jadi kayak hampir prosesnya kayak wine gitu mungkin. Rasanya? Kalau kerasa sih ya, mungkin orang yang mabuk sering ya biasa mungkin. Ya. Oh gitu ya. Satu botol setengah mungkin sudah pusing. Berarti paling nggak kandungannya itu di atas 20%. Mestinya gitu. Kalau sudah Iya. satu botol sudah. Katanya sih ada beberapa tahapan juga. Misalnya karena saya kan nggak begitu pernah minum jadi Gitu ya. nggak bisa bereaksi banyak. Cuman kita coba bagaimana? Loh, boleh sih. Oke. Hmm. Berbusa ternyata. Panas atau Hangat ya. hangat benar. ya? Oh iya, di negeri sana itu kan memang suhunya dingin ya. Pastinya membutuhkan minuman kayak gini dia. Jadi salah satu fungsinya itu memang untuk menghangatkan. Iya gitu. Soalnya ini udah budaya banget. Kalau misalkan lagi orangnya lagi sedih minum ini, terus lagi seneng ya minum ini. Bahkan lagi perayaan orang meninggal tuh, orang meninggal pasti minumnya ini. Iya. Aku sering nonton drakor kayak Drakor gitu ya? ya. Iya benar. Tapi produk kayak gini baru pertama kali lah aku megang ini. Produk kayak gini di Indonesia ada nggak yang kayak gini? Ada. Hmm. Ada. Oke. Ada ya. Kalau boleh dapatnya di mana ini? Dapat dari orang Indonesia juga Pak. Jadi gini, tadi kakaknya kan pengen tahu tentang ini ya. Saya mau tanya nih sama abang nih. Misalkan oke. kalau Kali bertanya dia. iya, ini seperti apa resikonya kalau orang sering mengonsumsi minuman beralkohol? Jelas kurang baik lah. Ya. Kenapa di dalam tubuh itu kan ada beberapa organ yang harus menyaring segala makanan minuman ke tubuh kita ya. Dan nantinya setelah tersaring itu diedarkan ke seluruh tubuh. Salah satunya yang harus menyaring adalah ginjal. Ginjal. Jadi masuk ke tubuh, nanti cairan ini yang kotor-kotornya harus keluar dari ginjal. Nah kalau ginjal itu menyaringnya berat, apalagi alkohol ya. Alkohol di dalam ginjal itu harus disaring sekuat mungkin. Nah bayangkan kalau alat yang kita paksa, di mana dia kapasitasnya misalnya ya, kapasitasnya cuma 1 kilo dipaksa untuk menyaring 100 kilo, rusak. Benar.
Dan yang paling penting, ketika ini sebelum ke ginjal, ini kan masuk dulu ke hepar, hati. Jadi hati itu yang mengatasi segala racun di dalam tubuh. Jadi makanan masuk, minuman masuk, difilter dulu di hati, itu diambil sama hati racun-racunnya untuk dinetralisir sama ya banyaklah enzim, ada cairan-cairan empedu juga di situ. Kalau sudah aman baru masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh beredar. Nanti kalau masih ada kotoran juga baru disaring oleh ginjal. Pastinya di situ. 2 organ penting itu akan rusak kalau kebanyakan minum kayak gitu. Bisa menyebabkan liver guys. Ya. Oh ya, banyak masyarakat masih belum paham soal liver ya. Sebenarnya liver itu adalah kata dari medis yang artinya adalah hati. Hati. Bukan penyakit liver. Oh. Kalau gitu. penyakit liver itu penyakit hati kan. Iya benar-benar. Penyakit hati. Bukan sakit hati ya? Iya, iya. Gitu. Kalau menurut saya sih soju, oke mungkin kalau di luar sana dibutuhkan untuk menghangatkan si tubuhnya itu. Soalnya kenapa kalau tubuhnya nggak hangat, resiko kan. Yang kita istilahnya itu hipotermi. Jadi tubuh mereka itu kedinginan, akhirnya sarafnya rusak, mati. Oh gitu. Nah makanya saya berpikir ini di Indonesia, oke ada beberapa mungkin di agama, terutama agama Muslim ya, yang membolehkan. Tapi kalau situasinya kayak Korea sana yang suhunya dingin, kita kan butuh kayak gini. Kira-kira itu halal atau enggak ya? Kurang tahu deh. Itu bukan kita ya, bukan ranah kita. Tapi intinya kalau memang terlalu banyak sih nggak bagus. Nggak bagus tetap ya. Soalnya kalau di Korea pun juga kalau setelah minum ini, kalau sampai kan sering lihat drama Korea itu. Iya betul. Pasti dibuatkan sup toge kalau. Nah itu juga. Katanya enak katanya. Iya. Itu gimana? Nggak tahu pengaruhnya apa ya sup toge. Pasti sup toge, kenapa ya sup toge? Nah itu. Apa dia di sup toge itu kan ada beberapa unsur ya, unsur yang dimana kalau terkena alkohol dia pecah. Oh gitu ya. Apa dia menggunakan teknik itu? Jadi rasanya kan racun-racun yang di toge itu kan pecah dia. Terus dipakein ini jadi enak mungkin. Mungkin bisa jadi. Selain itu ada juga sih makanan yang daging babi. Iya, itu sering banget. Jadi daging babi itu supaya biar empuk katanya, kita kasih soju. Soju tadi. Aku baru tahu kalau soju kan punya alkohol ya. Nah setelah itu baru katanya si babi itu enak. Nggak tahu juga sih. Itu informasinya. Yang pasti kalau minuman alkohol ya terutama masuk dalam tubuh perlu yang namanya filter kuat di dalam tubuh. Kalau tubuhnya nggak kuat, ya yang pasti yang namanya darah itu kan tercampur ya, masuk ke saraf. Nanti di saraf itu ada yang ngeblok. Jadi kalau orang yang sudah kebanyakan minum alkohol, kita katakan dia mabuk. Kenapa? Sarafnya sudah keblok. Beberapa saraf, entah itu saraf kesadaran, keseimbangan, pokoknya ada yang terpengaruh oleh alkohol. Akhirnya dia oleng gitu. Oleng itu. Oke. Itu teman-teman nanti yang udah lebih tahu tentang soju boleh komen di bawah. Oke. Terus tadi kandungan dari sopnya itu apa aja? Kok selalu habis minum soju pasti ada sop toge? Nah betul. Iya bener ya? Nah itu yang agak kurang tahu. Cuman kan lucunya gitu, pasti ada soju juga. Iya. Beberapa makanan pakai soju. Ini Mbak? Enggak cukup Pak. Cukup. Ini kayaknya produk yang luar biasa sih di sana ya. Tapi kalau di Indonesia masih belum familiar kayaknya. Yang kita takutkan kalau di Indonesia karena iklimnya itu tropis, nah akan disalahgunakan. Betul nggak? Betul. Kalau di luar sana mungkin iklimnya dia dingin, ada kemungkinan ada pendukungnya, pendukung supaya dia tetap bertahan hidup di sana. Kalau di Indonesia, ntar dia tadi faktur hepar malah dibuat itu. Iya benar-benar. Oh ya, ini bisa dicampur apa saja ya? Saya lihat di drama-drama Korea ini. Iya, banyak campurannya ya. Biasanya campur sama itu loh, kalau nggak salah Yakult ya. Yakult. Supaya apa itu? Nggak tahu rasanya mungkin. Saya juga belum begitu paham sih. Karena kan nggak minum. Ya. Oh iya teman-teman, kenapa Mas Arga, Mas atau Kakak ini
Boleh apa? Kalau orang Korea bilangnya apa ya? Opa apa? Opa. Opa Aga ini sebenarnya adalah orang Indonesia asli ya. Yeah. Indonesia asli. Cuman di channelnya beliau itu suka orang-orang yang Konten-konten bernuansa Korea. Asik, kalau pengen nonton silakan di Oke, channelnya. Mas Roni, Ya. karena saya boleh jujur nggak? Oke. Sebenarnya ini bukan beralkohol, ini misalnya KW-nya mas. Itu hanya kita ambil contoh botolnya ya. Kita bahas soal isinya aja. Ini Mojiso nih. Mas boleh tahu tadi isinya apa ya? Mana tadi? Isinya kalau nggak Sprite ya. Sprite ya benar. Sprite. Kita isi Sprite. Sebenarnya ini Mojiso guys. Kita hanya bahas masalah Josunya. Jadi sebenarnya memang kalau kita di dunia kesehatan yang namanya minuman keras itu memang harus dilarang kalau berlebihan. Tapi beberapa kebutuhan di dalam tubuh ketika kita rasa sakit, nyeri, kita butuh juga hal seperti ini. Jadi ini untuk darurat sih boleh kalau saya lah ya. Tapi kalau memang berlebihan nggak boleh. Kebetulan ini isinya adalah Sprite. Ya boleh. Ini Sprite guys. Sprite. Guys. Minum ya. Cuman kita bahas masalah nanti minuman yang mengandung alkohol. Jadi, terima kasih banget Mas Roni untuk infonya. Oke, saya juga terima kasih telah datang di channel saya. Oke. Sebenarnya kita mau kolaborasi kemarin di puasa, cuman kok kondisinya nggak mendukung gitu sih. Oke, kemarin tuh aku lihat di channelnya Mas Arga ini, Opa Arga ini boleh. tentang olahraga ya kemarin. Olahraga. Yang pengen tahu olahraga apa saja biar seperti orang Korea, tonton aja di channelnya. Boleh. Terima kasih. Makanya saya tertarik di situ. Wah ini olahraga orang Korea kayaknya. Makanya saya ngajak kolab bersama Opa Arga Senta. Waduh. Gitu guys, kayaknya kita cupin dulu deh. Boleh. Itu ya, informasi tentang bagaimana si alkohol ini boleh diminum atau tidak. Tetap bersama saya di dunia kesehatan dan sampai jumpa. Dadah.